Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar bersama, mengkaji bersama, dan mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan kali ini dimanapun Anda berada diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Zakat TV dimanapun Anda berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji satu tafsir yang berhubungan dengan salah satu perjalanan Nabiullah Musa alaihissalam, yaitu ketika beliau meninggalkan kampung halamannya ketika terusir. Kita mengkaji tafsir surah Al-Qasas ayat 23 dan 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Walamma warada ma'a Madyan, dan tatkala Nabi Musa itu datang tiba di sumur tempat air di daerah yang namanya Madyan. Wajada alaihi ummatan minan nas. Musa Nabiullah alaihissalam menemukan sekelompok orang, beberapa orang. Yaskun, mereka sedang memberi minum binatang ternaknya. Wa wajada min dunihim imra'atani tazudan. Di saat yang sama Nabiullah Musa alaihissalam mendapati ada dua orang wanita di belakang orang-orang itu. Kedua wanita ini mencegah binatang ternaknya untuk mendekat, ikut serta meminum dari sumur itu. Qala ma khatbukuma. Qala ma khatbukuma. Lalu Musa bertanya, kenapa Anda melakukan hal ini? Apa yang terjadi dengan Anda? Begitu. Qalata, lalu wanita itu mengatakan, la nasqi, kami tidak bisa memberi minum binatang ternak kami, hatta yusdirar ri'a, sampai mereka, para penggembala itu meninggalkan sumur ini, meninggalkan sumber mata air ini. Wa abuna syaikhun kabir, sedangkan ayah kami sudah tua, ayah kami sudah lanjut usia. Jadi dalam peristiwa ini ada dua orang wanita yang tidak dapat memberi minum binatang ternaknya. Dua wanita yang tidak bisa memberi minum binatang ternaknya itu karena sumur mata air yang dijadikan sumber untuk memberi minum binatang ternak itu ditutup oleh batu yang sangat besar. Dan batu itu tidak mungkin diangkat kecuali oleh sekitar 12 orang. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan satu mukjizat yang diberikan kepadanya. Nabi Musa seorang diri mampu mengangkat batu yang besar yang menutupi sumur itu. Ia membantu wanita itu untuk memberi minum binatang ternaknya. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada dua pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini. Peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Yang pertama, Nabi Musa menolong dua orang wanita yang sedang kesulitan untuk memberi minum binatang ternaknya. Kemudian yang kedua, kondisi Nabi Musa pada saat itu. Saat itu Nabi Musa bukanlah orang yang sedang dalam keadaan mudah, tidak. Tetapi beliau sedang dalam keadaan kelaparan, sedang terasing, terusir dari tempat tinggalnya. Namun di saat semacam itu, di saat sulit, di saat ia sedang membutuhkan bantuan orang lain, di saat ia sedang membutuhkan perhatian orang lain, tetapi ketika menyaksikan ada orang sedang dalam kesulitan, ia tidak sungkan
tetapi ia langsung tanpa menunggu waktu lama, tanpa menunda-nunda. Ketika menyaksikan ada dua orang wanita sedang kesulitan, ia segera menggerakkan dirinya untuk membantu wanita itu. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini dapat kita ambil pelajarannya yang sangat berharga. Ternyata Islam memberikan perhatian yang sangat besar sekali terkait dengan memberikan bantuan, memberi minum kepada orang lain. Ada banyak bukti sejarah yang membuktikan hal itu. Salah satunya adalah Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu. Ia membeli sumur Raumah dengan harga sekitar 35.000 dirham. Kemudian sumur itu diinfakkan umat muslim. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan beranjak dulu. Insyaallah pembahasan kita, kajian tafsir kita akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama dengan saya Abdul Rahim. Kita lanjutkan kajian tafsir kita pada kesempatan kali ini. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, telah kita sebutkan bahwa ayat dalam surah Al-Qasas ayat 23 dan 24 itu di antara pelajarannya adalah bersedekah dengan air dan membantu di saat sulit, memberikan perhatian kepada saudara, pada manusia yang sedang dalam kesulitan, meskipun kita sendiri dalam kesulitan. Sejarah tentang bersedekah dengan air ini telah dibuktikan oleh para sahabat, di antaranya oleh sahabat Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu ketika beliau menginfakkan hartanya untuk membeli sumur Raumah. Dan harganya itu sekitar 35.000 dirham. Kalau dirupiahkan itu sekitar 2 miliar lebih. Tetapi tanpa sungkan, tanpa berat hati, ia infakkan, ia sedekahkan itu untuk umat muslim yang sedang membutuhkan air pada waktu itu. Dan ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat, salah satu hadis menyebutkan, afdalus sadaqati saqil ma. Sedekah yang paling bagus, paling afdal, itu adalah memberi minum. Tentu saja hadis ini perlu dipahami sesuai dengan konteks, situasi dan kondisi pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menyatakan hadis ini. Ketika seseorang sedang kesulitan air, maka sedekah air adalah sedekah yang paling baik pada waktu itu. Namun misalnya ada orang sedang kelaparan, tetapi dia memungkinkan untuk mendapatkan air, maka sedekah makanan itu lebih baik. Ada panduan lain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau riwayat lain yang berbicara tentang sedekah air. Salah satunya adalah satu riwayat ketika itu ada orang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini ingin berkonsultasi kepada Rasulullah SAW tentang satu masalah yang ia hadapi. Ia mengatakan bahwa orang tuanya sudah meninggal dan orang tuanya tidak pernah mewasiatkan sesuatu kepadanya. Lalu ia bertanya, apabila saya bersedekah, saya berinfak untuk yang pahalanya niat untuk orang tua yang sudah meninggal, apakah itu sampai? Lalu Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Daud dan Nasa'i dan beberapa riwayat yang lainnya, beliau mengatakan, na'am, saqyul ma', iya, dan memberi minum air kepada orang
Itu termasuk adalah sedekah yang bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal apabila niat pahalanya disampaikan kepada orang yang sudah meninggal. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, Nabi Musa alaihissalam memberikan bantuan kepada wanita itu sedangkan kondisinya dalam sulit. Ini memberikan motivasi kepada kita, pelajaran kepada kita, bahwa untuk membantu orang lain, untuk menolong orang lain, kita tidak harus menunggu kondisi kita sedang mudah. Tetapi kita dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui cerita ini, melalui kisah ini, untuk membantu saudara kita, untuk membantu orang lain yang ada di sekitar kita, orang yang sedang membutuhkan bantuan. Apapun kondisi yang kita hadapi. Nah, kalau kita dalam kondisi apapun yang sedang kita hadapi, bahkan dalam situasi sulit, kita menyempatkan membantu orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Wallahu fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya. Jadi, justru ketika kita dalam situasi sulit, kita menjadikan upaya kita untuk menolong saudara kita yang sedang dalam kesulitan, rekan kita yang sedang ada masalah, saudara kita, umat manusia yang sedang ada problem dalam hidupnya, kita menjadikan ini cara untuk menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah tauhid, keyakinan Nabi Musa alaihissalam. Ketika situasi sulit semacam itu, ia bisa saja memanfaatkan kepada wanita itu. Langsung mengatakan, saya mau akan membantu Anda, tapi berikan sesuatu kepada saya. Tapi justru Nabi Musa alaihissalam tanpa banyak cakap dan tanpa banyak kata, ketika melihat orang sedang ada masalah, ia langsung bergerak, cepat. Tanpa menunggu, misalnya dia tawar-menawar. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam saat itu sedang kelaparan. Ia tidak memiliki tempat tinggal. Ia terusir dari kampungnya. Ia tetap menahan rasa sakit, rasa lapar, musibah, kesulitan yang ia hadapi. Justru ia setelah menolong wanita itu berbalik, bernaung di bawah pohon, kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu menjadi pelajaran bagi kita. Kita tidaklah memanfaatkan kesulitan orang lain, kesulitan orang lain terhadap air, untuk kita manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Justru ketika ada orang sedang kesulitan, kita membantu. Tetapi dalam meminta pertolongan, pertama kali yang kita minta pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ada musibah, ketika kita ada masalah, baik masalah itu pada diri kita dan orang lain, tetapi kita perlunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa, suatu ungkapan yang sangat berharga, beliau mengatakan, Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya benar-benar membutuhkan pertolongan kepadamu. Dan ternyata benar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hambanya, apalagi itu kekasihnya. Maka setelah Nabiullah Musa berdoa, kemudian wanita yang ditolongnya itu kembali menemui ayahnya, kemudian dia datang kembali menawarkan balasan jasa atas kebaikan yang ia berikan. Meskipun Nabi Musa sama sekali tidak meminta, meskipun Nabi Musa sama sekali tidak ada tawar-menawar antara ia dengan wanita itu, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hatinya, menggerakkan jiwanya kepada kedua wanita itu dan orang tuanya untuk memberikan balasan yang terbaik kepada Musa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita, perenungan tafsir peristiwa yang terjadi dengan Nabi Musa ini setelah yang satu ini.
semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama dengan saya Abdul Rahim. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Qasas ayat 23 dan 24. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Al-Qur'an itu bagaikan sumber mata air yang tidak pernah kering. Semakin kita dalami maknanya, surah ini, ayat ini, semakin banyak inspirasi-inspirasi yang dapat kita ambil. Pelajaran berharga yang kita ambil ketika Nabi Musa menolong dua wanita yang sedang kesulitan itu. Ternyata paradigma orang yang berpikir, ternyata seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki paradigma berpikir yang berbeda dengan orang yang materialistis. Kita lihat Nabi Musa, ketika ada seorang kesulitan, ia membantu. Maka seorang muslim, ketika melihat saudaranya dalam kesulitan, maka ia menjadikan ini sebagai momen untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam paradigma berpikir seorang muslim, kehidupan ini adalah lahan untuk bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mengambil pelajaran. Seseorang yang memiliki jiwa entrepreneur, seorang businessman, dia akan melihat segala peluang itu adalah peluang materi. Maka seorang muslim yang baik, yang beriman kepada Allah, menjadikannya sebagai peluang lahan untuk mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap detik dan setiap waktu saat ini, kita menemukan banyak saudara kita di pelosok-pelosok yang kesulitan air. Mereka untuk mendapatkan air harus berjalan berkilo-kilometer. Kemampuan kita terbatas. Waktu yang kita miliki terbatas. Kita kadang-kala tidak sampai kepada mereka. Kita tahu melalui informasi media saat ini bahwa mereka sedang kesulitan. Nah, sebenarnya dalam situasi semacam ini, kita dipermudah oleh lembaga-lembaga sosial. Dompet Duafa misalnya, memberikan kemudahan bagi kita untuk beramal, untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang sedang kesulitan air, yang untuk mendapatkan air harus berjalan berkilo-kilometer, harus dipangkul. Kita bisa bayangkan, bukan di tanah yang datar, bahkan di gunung-gunung semacam itu. Ini adalah saudara kita. Ini adalah manusia, mereka sedang kesulitan. Mereka sedang membutuhkan bantuan. Dan perlu menjadi catatan bagi kita, apabila kita memberikan satu sumur misalnya, sumber mata air bagi mereka, maka selama mata air ini terus mengalir, air yang terus mengalir memberikan kebaikan, maka itu akan menjadi sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalirkan, meskipun barangkali jasad kita, nyawa kita, atau sampai suatu saat kita tidak berjalan lagi di muka bumi, fisik kita tidak mampu lagi beramal, tetapi investasi kebaikan itu terus mengalir. Kita bisa bayangkan, satu sumur misalnya, satu ladang sumur, lembaga sosial, Dompet Duafa misalnya membuat satu ladang sumur, satu wilayah, berapa banyak yang bisa memanfaatkan dari sumur itu. Ada anak-anak, ada orang dewasa, laki-laki, perempuan, tua, muda. Bukan hanya satu waktu, tetapi sampai bertahun-tahun. Kita bayangkan, kita tidur, pahala terus mengalir. Kita istirahat, pahala terus mengalir. Kebaikan terus mengalir. Dan ini menjadi pengantar doa-doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintailah, sayangilah yang di muka bumi. Itu saudara kita. Apabila kita sayang terhadap mereka,
dengan memberikan bantuan sedekah air. Sebagaimana sayangnya Nabi Musa dengan makhluk Allah, dua wanita itu yang sedang dalam kesulitan untuk memberikan minum binatang ternaknya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyayangi kita. Begitu juga sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi Nabi Musa, mengabulkan doanya ketika ia dalam kesulitan, ketika sedang ada masalah, ketika situasinya sempit, ketika ia menghadapi berbagai macam persoalan. Sesungguhnya peristiwa ini ketika Nabi Musa ketika Nabi Musa memberi minum kepada dua wanita yang sedang kesulitan untuk mendapatkan air adalah titik tolak perubahan pada sejarah Nabi Musa alaihissalam. Semenjak peristiwa itu Allah Subhanahu wa ta'ala mentarbiyah, mendidik Nabi Musa hingga beliau menjadi sosok yang matang. Ketika sosok yang matang, beliau telah berkeluarga, mentalnya sudah siap, sudah dewasa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusnya kembali untuk menemui Fir'aun, untuk mendakwahi. Ternyata peristiwa sederhana, memberi minum kepada dua orang wanita yang sedang kesulitan, itu memiliki rahasia yang sangat luar biasa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak tahu rahasia dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita di hari yang akan datang. Maka setiap ada kesempatan, setiap ada kesulitan yang dihadapi oleh saudara kita, sebenarnya itu adalah kesempatan yang Allah hadirkan di depan kita. Ketika orang sedang kesulitan air, itu adalah kesempatan bagi kita untuk bersedekah dengan air. Ketika ada orang kelaparan, sesungguhnya Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bersedekah dengan makanan. Ketika seseorang sedang kesulitan uang, sebenarnya Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bersedekah dengan uang. Karena kita tidak tahu apakah Allah akan memberikan kesempatan seperti itu di waktu yang akan datang. Betapa banyak orang yang memiliki kemudahan dalam hidupnya, tetapi tidak diberikan kemudahan oleh Allah, tidak dibukakan pintu oleh Allah untuk memanfaatkan kemudahannya untuk satu kebaikan. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kesempatan kita terbuka untuk beramal soleh. Banyak lembaga sosial yang memberikan pelayanan kepada kita untuk membantu saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keterbukaan hati, kelapangan hati, kelembutan hati untuk membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menyayangi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita, membukakan sanubari kita untuk menyayangi saudara kita, membantu saudara kita, sehingga kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian tafsir surah Al-Qasas ayat 23 dan 24. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kita untuk merenungi kitab sucinya. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.